Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan juga masih bersama Kak Yunisa. Oke Kak, ini sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk menanggulangi COVID-19 nih Kak. Bagaimana Komisi 4 melihat, kan ini Komisi 4 juga ruang lingkupnya ada pendidikan, ada kesehatannya juga seperti itu. Bagaimana Kakak memandang pendidikan nih di tengah pandemi sekarang ini Kak? Apakah banyak keluhan Kak dari masyarakat Kak? Oh, luar biasa kalau keluhannya. Jadi keinginan masyarakat ini kemarin juga kita reses juga, kebetulan juga keinginan masyarakat ini ada yang juga menangis, seperti kita lihat kan guru-gurunya kan segala macam. Mungkin kangen nih dengan tatap muka dengan anak-anak muridnya kan seperti itu kan. Dan juga keinginan kita dengan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah, apalagi pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Bapak Musa Ahmad dan Ardhito, mereka mungkin barusan dilantik kan gitu. Mudah-mudahan dan kita percaya penuh, mudah-mudahan Ardhito wakil bupatinya sebagai seorang dokter mudah-mudahan bisa menangani bencana COVID-19 ini kepada pendidikan. Keinginan saya seperti anggota DPRD yang ada di Komisi 4, keinginan saya bagaimana caranya siswa-siswa ini mudah-mudahan secepatnya bisa belajar yang selayaknya. Karena kita lihat sangat prihatin sekali siswa-siswa, anak-anak kecil sekarang ini yang namanya belajar pakai HP itu bukan belajar lagi, sekarang sudah banyak main game segala macam. Nah itulah yang kita takutkan, generasi kita, penerus kita itu yang kita takutkan. Jadi bagaimana caranya, kemarin juga saya pernah waktu hearing kita mengajukan ke Dinas Pendidikan bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa sekolah. Kata saya, apakah kita ini ingin membuka UNI ataupun membuka bagaimana caranya untuk protokol kesehatan, seperti kita buat semprotan masuk ke sekolahannya, karena seperti itu kan. Apakah dia dikasih cuci tangan ataupun dia selalu yang penting dia bagaimana mematuhi protokol kesehatan lah seperti itu. Tapi karena dia di Kabupaten Lampung Tengah karena dia masih zona merah katanya kan seperti itu sangat meragukan Dinas Pendidikan karena dia takut sih seperti itu kan, betul loh. Nah makanya berharap saya apalagi programnya Bupati dan Wakil Bupati yang baru bahkan bahkan pernah berbicara Bupati, insya Allah katanya 100 hari kita akan buat di Kabupaten Lampung Tengah zona hijau. Ya saya berharap juga kepada masyarakat, kepada aparat kampung, seluruh yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, khususnya dapil saya sebagai praksi Nasdem, keinginan saya ayolah kita bersama-sama menjaga protokol kesehatan supaya Lampung Tengah bisa ke depan bisa zona hijau. Nah itu saja. Oke Kak, pembelajaran melalui daring tentu tidak maksimal ya Kak, seperti itu ya, seperti Kakak tadi juga jelaskan bahwa anak-anak malah sekarang bukannya belajar tapi malah main game seperti itu. Menurut Kakak sebaiknya seperti apa Kak melihat hal ini Kak ke depannya? Sebaiknya kalau memang dia COVID-19 seperti ini terus, sebaiknya bagaimana caranya di setiap SD kita buka yang namanya les. Kan gitu loh, bagaimana caranya mereka ini les, jangan seperti daring terus begini. Kalau dia daring terus itu yang mengisi jawaban ataupun soal yang dikasih dari Dinas Pendidikan Pusat maupun dari guru-guru itu adalah orang tua semua. Jadi didik otaknya anak itu bukan anak-anaknya yang mengisi. Nah itu yang kita sayangkan kan seperti itu. Indonesia mau jadi apa seperti ini? Setidaknya diselingi ada kegiatan belajar mengajar secara tatap muka seperti itu ya Kak ya. Tatap muka. Seperti misalnya kita kasih contoh nih. Seperti misalnya SD 2 yang ada di Kampung Gunung Sugi, Kecamatan Gunung Sugi itu 200 siswa. Bagaimana caranya? Oh sore ini jam ini keterbatasan 50 siswa. Bagaimana cara kita mengajar? Oh nanti ataupun pagi ini 50 siswa kita mengajar lagi. Insya Allah mudah-mudahan ada keterbukaan, mereka akan berpikir lagi bagaimana caranya belajar. Gitu. Tapi kalau hanya daring terus, keyakinan saya Indonesia akan hancur. Bukan hanya Lampung Tengah, Indonesia akan hancur. Karena apa? Yang mengisi soal itu semua kebanyakan orang tua. Oke. Jadi tidak murni dari anaknya sendiri. Bukan ya? murni dari anaknya sendiri. Yang dimainkan anak itu adalah game.
Nah kan kayak gitu loh. Jadi bagaimana caranya meningkatkan pendidikan-pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, bahkan seluruh Indonesia, keinginan saya mudah-mudahan bisa tercapai seperti itu. Oke, Kak. Lalu bagaimana Kakak memandang nih kinerja dari pemerintah daerah untuk menanggulangi COVID khususnya di Kabupaten Lampung Tengah ini, Kak? Nah, untuk saat ini beliau kan masih baru, beliau masih dilantik juga. Saya lihat gebrakan-gebrakan beliau memang luar biasa sih, dalam artiannya menangani COVID-19. Karena apa juga, kita juga lihat kan di anggaran APBD di pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah, kita lihat sudah pemotongan anggaran untuk COVID-19. Nah kan itulah keinginan kita dengan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Tengah, bagaimana caranya bagaimana caranya mencegah COVID-19 ini supaya tidak melebar yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Gunakan anggaran itu yang sebaik-baiknya. Nah, itu keinginan saya, dan kita ini harus ada keterbukaan. Karena itu apa? Ini menangani COVID-19 ini tidak main-main, tidak main-main. Ini semuanya merata, mau dia tua, mau dia muda, mau dia anak kecil. Nah kan jadi bagaimana caranya, apalagi kita memang sudah disiapkan oleh pemerintahan pusat yang namanya suntik vaksin. Bagaimana caranya pemerintahan yang baru meningkatkan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, melewati aparat-aparat kampung, melewati RT-RT, bagaimana caranya untuk menekan supaya disuntik vaksin gratis yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Insya Allah Lampung Tengah bisa zona hijau. Nah, itu keinginan saya. Oke, baik, terima kasih Kak penjelasannya. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami. Dialog Spesial akan segera kembali.